Nah, kalau diperhatikan beda umur mereka ini sekitar 19 tahun loh. Pasanganku minta berhubungan intim nih. Aku percaya deh sama dia karena dia pasti akan jadi suamiku nanti. Dia tuh kan baik banget. Selain itu, Matilda ini termasuk salah satu ratu yang suka banget mengunjungi rakyatnya loh. Walau mereka dijodohkan yang awalnya nggak kenal, tiba-tiba married, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, maka perkawinannya itu dibatalkan oleh gereja, guys. Itu orang Katolik supaya masuk surga harus pakai duit tuh. Hingga ia menyita seluruh harta Matilda dan memiskinkan ibunya sendiri. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 14 Maret. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Matilda, pelindung para ratu. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Matilda yang sudah request ya. Semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Westphalia, Jerman tahun 895. Lahirlah seorang putri dari Pangeran Theodoric bernama Matilda. Ia dibesarkan di biara Hereford yang dipimpin oleh neneknya sendiri setelah menjanda. Ya, jadi dulu memang dimungkinkan ya seorang yang sudah menjanda masuk biara. Tapi bukan berarti jadi rumah jompo ya. Namun kalau sekarang sih aku kurang tahu ya masih dimungkinkan atau enggak kasus seperti ini. Kalau ada teman-teman yang tahu mungkin bisa di komen aja ya di kolom komentar. Hidup dalam biara membuat Matilda cinta akan Tuhan sejak kecilnya guys. Namun walau demikian sepertinya ia tidak punya panggilan untuk hidup membiara. Orang tuanya pun mengatur sebuah pernikahan baginya sehingga di umurnya yang ke-14 tahun ia kembali ke rumahnya untuk dinikahkan. Tahun 909, Matilda dinikahkan dengan seorang laki-laki kelahiran tahun 876 bernama Henry yang juga adalah seorang bangsawan. Nah, kalau diperhatikan beda umur mereka ini sekitar 19 tahun loh. Jauh banget kan ya? Tapi inilah realita pernikahan di zaman itu guys, yang lebih banyak terjadi karena unsur politik keluarga. Bukan karena aku cinta kamu, kamu cinta aku. Henry sendiri sebelum menikah dengan Matilda sudah pernah menikah dengan salah seorang biarawati bernama Heteberg tahun 906. Namun karena kaul biarawati sudah diucapkan oleh Heteberg, maka perkawinannya itu dibatalkan oleh gereja guys. Nah, beberapa tahun setelah menikah dengan Matilda, Henry kemudian dinobatkan menjadi Raja Jerman pada tahun 919 yang dikenal juga dengan nama King Henry the Fowler. Fowler ini disematkan pada namanya karena raja suka berburu guys. Otomatis Matilda pun menjadi permaisuri raja atau bisa dibilang juga Ratu Jerman. Yang menarik adalah walau tinggal di tempat yang mewah, fasilitas lengkap, banyak pelayan, namun gaya hidup Ratu Matilda tidak berubah sedikit pun. Kebiasaan yang ia dapatkan selama tinggal di biara sewaktu kecil terus ia ingat dan terapkan sampai ia menjadi ibu dari 5 anak sekalipun. Ia tetap hidup sederhana dan sesibuk apapun gak pernah lupa sama yang namanya doa. Selain itu, Matilda ini termasuk salah satu ratu yang suka banget mengunjungi rakyatnya loh, atau belusukan lah sebutannya. Ia mencintai rakyatnya seperti mencintai anak-anaknya sendiri. Ini dibuktikan dari berbagai kunjungan dan amalnya kepada mereka yang sakit dan dalam penjara. Segala kegiatannya ini ia lakukan terang-terangan loh, tanpa takut ditentang atau dilarang suaminya. Raja Henry pun ternyata memang tidak mempermasalahkan kegiatan-kegiatannya. Bahkan bisa dibilang, Matilda justru memberi pengaruh yang sangat positif kepada suaminya. Henry perlahan mulai mengikuti jejak istrinya. Salah satu contohnya adalah dengan meringankan pajak rakyatnya guys. Sehingga masyarakat ini sangat mencintai raja dan ratu. Sampai-sampai nih ya, raja mau perang aja rakyatnya sendiri yang volunteer buat bela negaranya dengan biaya sendiri. Keren banget kan ya? Raja sendiri mengakui kalau dirinya menjadi orang yang lebih baik karena pengaruh dari Matilda. Dan satu lagi nih yang menarik. Walau mereka dijodohkan yang awalnya nggak kenal, tiba-tiba married, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, keduanya saling mengasihi dan percaya satu sama lain loh. Raja bahkan memberi kebebasan kepada ratu untuk menggunakan kekayaan kerajaan sesuka hatinya. Wits, ini suami idaman banget gak sih? Tapi Matilda yang diberi kepercayaan juga gak ngelunjak atau gak tahu diri guys. Ia hanya menggunakan kekayaannya itu untuk amal dan kegiatan-kegiatan kasih, bukan untuk kepentingan pribadi. Sayangnya setelah 27 tahun menikah, Raja Henry tiba-tiba meninggal mendadak pada tahun 936. Mungkin karena serangan jantung ya.
Matilda sangat sedih guys karena kepergian suami tercintanya itu. Namun kesedihannya ini ia tuangkan dalam komitmen hidup hanya bagi Tuhan. Tak lupa juga ia mendoakan suaminya dengan menuliskan intensi dalam perayaan Ekaristi. Kalau zaman sekarang kan intensi itu bentuknya amplop ya, terus di dalamnya kita kasih uang sebagai bentuk persembahan kita. Nah, Matilda waktu itu memberikan persembahan bukan dalam bentuk uang guys, tapi dengan perhiasan yang waktu itu ia pakai. Dan ini ia berikan langsung kepada sang imam. Luar biasa kan ya? Oh ya, ini agak di luar konteks sih, tapi mengenai intensi suka ada salah kaprah. Jangan sampai diartikan kalau mau kasih intensi itu harus ada uang. Nggak benar ya, karena uang itu adalah bentuk persembahan sesuai dengan kerelaan hati kita. Kalau kita cuma punyanya 10.000 dan rela memberikan, ya nggak apa-apa guys. Nggak punya pun nggak apa-apa guys. Jadi jangan sampai ada narasi, Oh, itu orang Katolik mau didoain aja harus ada duit. Ah, itu orang Katolik supaya masuk surga harus pakai duit tuh. nggak begitu ya guys. Karena uang dalam intensi itu sekali lagi adalah bentuk persembahan secara sukarela kita. Oke lanjut ya. Sedang tahta suaminya ditempati oleh anaknya, Otto the Great, Matilda terus menggunakan harta yang ia punya untuk amal kasih kepada gereja. Salah satunya adalah dengan mendirikan biara Quedlinburg. Sayangnya, anaknya ini bisa dibilang kikir atau pelit ya guys. Ia menganggap ibunya ini menghambur-hamburkan kekayaan kerajaan, sehingga ia menyita seluruh harta Matilda dan memiskinkan ibunya sendiri. Matilda yang mendapat perlakuan durhaka dari anaknya ini nggak membalas guys. Dia justru menghadapinya dengan sabar dengan tinggal di pengasingan. Pada akhirnya berkat bantuan menantunya sendiri, Otto menyesal dan memohon ampun kepada ibunya itu. Ratu Matilda kemudian tutup usia dengan tenang tanggal 14 Maret 968 di usianya yang ke-73 tahun. Nah teman-teman, kita bisa contoh hidup perkawinan Santa Matilda nih. Keren banget loh, hidup perkawinan yang dijodohkan tapi bisa end up saling mencintai dan saling percaya. Berapa banyak dari pasangan-pasangan di zaman sekarang ini yang memilih sendiri pasangan tapi dalam rumah tangga justru saling nggak percaya. Punya masalah disembunyikan, alasannya biar dia nggak khawatir. Punya uang juga disembunyikan. Punya koleksi jam disembunyikan juga. Sampai punya simpanan juga disembunyikan. Emang nggak boleh ya punya simpanan, hati-hati nih. Ibaratnya nih, mata melihat durian, tapi hidung nggak mencium apa-apa. Padahal di satu tubuh yang sama kan. Kalau satu melihat, satu nggak mencium, tandanya apa? Berarti ada yang sakit. Kalau penyakit itu dibiarkan, apa yang terjadi? Mungkin bisa jadi tanda petik masuk rumah sakit. Atau yang paling parah ya tanda petik meninggal. Malu loh guys sebenarnya sama Santa Matilda kalau dalam hidup perkawinan masih sembunyi ini dan itu. Beliau yang dijodohkan aja bisa seterbuka itu. Kenapa kita yang menikah pilih pasangan sendiri malah mencoba menutup-nutupi sesuatu dari pasangan kita? Dengan kita menyembunyikan sesuatu dari pasangan kita, kasih dalam perkawinan itu menjadi tidak sempurna. Karena pada dasarnya kasih itu percaya guys. Ini berlaku cuma buat orang yang sudah terima sakramen perkawinan aja ya. Tapi bukan berarti kalau masih pacaran atau tunangan itu nggak perlu saling percaya ya. Tetap perlu percaya, tapi ada batasan-batasannya. Jangan sampai atas nama percaya justru kita melakukan dosa. Misal, wah pasanganku minta berhubungan intim nih. Aku percaya deh sama dia karena dia pasti akan jadi suamiku nanti. Dia tuh kan baik banget, jadi percaya deh. Ya ini bukan percaya, tapi namanya bodoh guys. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita mohon doa Santa Matilda supaya kita punya kasih dan kepercayaan kepada sesama, terutama kepada pasangan kita masing-masing. Santa Matilda, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Matilda. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Tambit!